berada di Suralaya, di Kulon Progo, dan hari ini kita belajar tentang biodiversity, keanekaragaman hayati, khususnya untuk tumbuhan obat yang ada di Suralaya ini. Nama ilmiahnya Drimaria cordifolia. Cord itu jantung. Nek pakai kuali lebih enak. Itu sampai mendidih dulu. Baru kemudian bahan dimasukin, terus ditutup. Kita saat ini sedang berada di Suralaya, di Kulon Progo, dan hari ini kita belajar tentang biodiversity, keanekaragaman hayati, khususnya untuk tumbuhan obat yang ada di Suralaya ini. Nama ilmiahnya Drimaria cordifolia. Cord itu jantung. Nek pakai kuali lebih enak. Itu sampai mendidih dulu. Baru kemudian bahan dimasukin, terus ditutup. Kita saat ini sedang berada di Suralaya, di Kulon Progo, dan hari ini kita belajar tentang biodiversity, keanekaragaman hayati, khususnya untuk tumbuhan obat yang ada di Suralaya ini. Nama ilmiahnya Drimaria cordifolia. Cord itu jantung. Nek pakai kuali lebih enak. Itu sampai mendidih dulu. Baru kemudian bahan dimasukin, terus ditutup. Kita saat ini sedang berada di Suralaya, di Kulon Progo, dan hari ini kita belajar tentang biodiversity, keanekaragaman hayati, khususnya untuk tumbuhan obat yang ada di Suralaya ini. Nama ilmiahnya Drimaria cordifolia. Cord itu jantung. Nek pakai kuali lebih enak. Itu sampai mendidih dulu. Baru kemudian bahan dimasukin, terus ditutup. Kita saat ini sedang berada di Suralaya, di Kulon Progo, dan hari ini kita belajar tentang biodiversity, keanekaragaman hayati, khususnya untuk tumbuhan obat yang ada di Suralaya ini. Nama ilmiahnya Drimaria cordifolia. Cord itu jantung. Nek pakai kuali lebih enak. Itu sampai mendidih dulu. Baru kemudian bahan dimasukin, terus ditutup.
Semangat pagi, salam sehat, salam rahayu buat kita semua. Saat ini kita berada di Wisdom Park UGM, Taman Kearifan, sebuah konservasi air, konservasi alam yang sangat subur berada di tengah kota, di kampus hijau milik kita semua. Teman-teman, saudara setanah air, pada hari ini kita berkesempatan membahas sebuah tema Indonesian Herbs for Longevity, panjang umur bisa kok. Kita semua tahu bahwa panjang umur menjadi isu, tetapi kesehatan menjadi hal yang paling penting buat kita semua. Pada hari ini, pada siang hari ini kita kedatangan dua tamu, dua expert yang berkompeten untuk membahas tentang tanaman herbal dan gaya hidup sehat. Satu persatu nanti kami akan perkenalkan, karena pada saat hari ini tamu kita ada dua, satu dari akademisi, kedua dari praktisi, yang akan kami perkenalkan satu persatu. Tak kenal maka tak sayang. Kami persilahkan dulu ke Pak Joko. Pak Joko ini adalah mempunyai profil seorang doktor di Fakultas Farmasi UGM yang didapatkan pada tahun 2018 dan telah mengeluarkan publikasi ilmiah berupa jurnal yang cukup banyak. Pak Joko Santosa ini telah mengabdikan diri sebagai dosen di Fakultas Farmasi sejak 1998 dan saat ini menjadi dosen di Departemen Farmasi Biologi. Ketertarikan tentang tanaman herbal membawa beliau menjadi salah satu ahli herbal. Hal ini didukung dengan kecerdasan beliau mengenal berbagai karakter tanaman herbal secara langsung di alam. Salah satunya saat menjadi pemandu tanaman herbal di acara Walk for Happiness yang diadakan Widya Herbal Indonesia, yaitu acara jelajah alam di hutan sambil edukasi tanaman herbal yang ada di hutan tersebut. Selamat datang Pak Joko. Terima kasih Mas Isam. Yang kedua, ya boleh kami perkenalkan juga Ibu Nur Eka Widayati. Saat ini Bu Eka merupakan praktisi yang menerapkan pola hidup sehat tepatnya sejak 2004 seperti mengembangkan pola makan, pola gerak, pola nafas, dan pola pikir. Ibu Nur Eka adalah praktisi yoga dan herbal. Beliau merupakan pelatih yoga dan pengajar kelas spesial privat dan meditasi khususnya relaksasi dan yoga terapi. Lokasinya ada di Organik Omah Bening di kawasan Gamping, Sleman sana. Mengenal dunia yoga sejak 2004, cukup lama ya Ibu ya. Dan saat ini beliau masih bekerja di perusahaan kontraktor. Akhirnya menemukan sesuatu yang dapat menenangkan pikiran dan tubuhnya dari tekanan kerja. Dan alhasil beliau mencari tahu sendiri hingga mendalami gerakan yoga, meditasi, herbal, dan pola hidup sehat. Akhirnya sejak 2015 beliau telah memperoleh sertifikasi yoga dan terkait lainnya. Semuanya mengarah perubahan pola hidup instan ke pola hidup sehat dan cenderung herbal. Sebagai contoh tahun 2008 beliau sudah memilih untuk tidak menggunakan obat medis sama sekali dan akhirnya mencari tahu tentang sertifikasi herbal karena untuk menjaga keluarga dan tubuh pribadi melalui herbal adalah salah satu essential oil dan tanaman. Akhirnya berhasil sudah mencukupi dengan obat yang sudah ada di sekitarnya. Demikian ya Mbak Eka ya. Luar biasa beliau berdua ini, jadi kedua narasumber kita sangat berkompeten untuk kita ajak di dalam bincang-bincang santai kita ini. Mumpung di akhir tahun kita mengisi ilmu, mengisi pengetahuan baru kita, mungkin juga tidak baru, karena ini merupakan hal yang baik untuk memulai tahun baru dengan pola hidup yang lebih sehat dan lebih berenergi buat kita semua. Kita bisa mulai. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang santai. Saya mencoba untuk mengingatkan bahwa ada dua sesi, jadi nanti bersama Pak Joko, beliau akan menjelaskan, kemudian nanti sesi kedua ada dengan Ibu Eka, tetapi di antara dua sesi itu nanti ada sebuah tanya jawab. Jangan lupa teman-teman, jika ada pertanyaan nanti silahkan dicantumkan supaya kita bisa mengambil pemenang untuk door prize yang ada di akhir acara. Dan jangan lupa ada e-certificate yang akan kita bagikan melalui email. Baiklah, kita berbicara tentang data. Data Bioversity Global berdasarkan Pusat Penelitian Bioteknologi, LIPI, Ibu Wulansih Dwiastuti menyebutkan
Indonesia disebut negara mega biodiversity karena tingginya tingkat keanekaragaman hayati yang dimiliki. Indonesia merupakan pusat keanekaragaman hayati nomor 2 setelah Brasil. Tapi kita berada di daerah tropis, kita tahu daerah ekuator juga menyimpan banyak sekali mineral. Ini kekuatan kita. Lempeng tektonik sehingga menghasilkan banyak mineral, Indonesia mempunyai variasi genetik yang melimpah baik dari sisi tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Indonesia dikategorikan sebagai negara yang mempunyai mega biodiversity yang luar biasa di dunia ini. Ini potensi. Ini data yang mau nggak mau di Indonesia kita harus terima sebagai sebuah berkah ya Pak Joko ya. Kemudian ada data yang menarik yang kita bisa hubungkan keduanya adalah data penyakit tertinggi di dunia berdasarkan pendapatan gitu ya. Jadi seperti kita ketahui zaman berubah setelah ada pandemi dan sebelum ada pandemi, tetapi ada daftar 10 penyakit penyebab kematian tertinggi di dunia pada negara pendapatan tinggi. Ini berdasarkan data WHO 2019 ya. Dipublishnya tahun 2020 sehingga masih cukup relevan. Peringkat 1 jantung koroner, peringkat 2 Alzheimer dan demensia, stroke, kemudian kanker batang tenggorokan, yang kelima adalah penyakit paru, PPOK, yang keenam adalah infeksi saluran pernafasan bawah, ketujuh kanker usus, kedelapan gagal ginjal, 9 jantung, dan 10 ini sangat banyak terjadi di kita adalah diabetes mellitus. Dua data yang cukup menarik ya Pak Joko. Iya, kita mulai dengan Pak Joko. Bagaimana Pak Joko menurut Pak Joko? Ya, sudah selayaknya ya sebagai warga negara Indonesia itu kita bersyukur karena kita itu diberi 2 bonus gitu ya. 1 bonus biodiversity, yang kedua adalah bonus penduduk. Penduduk kita banyak sekali sampai dengan 240 juta lebih saat ini. Tapi yang penting lagi adalah kita diberi bonus berupa biodiversity, yaitu keanekaragaman hayati. Mas Ison, kalau kita bicara biodiversity itu ada 4 level sebetulnya. Ya. Level 1 itu level ekosistem. Karena di Indonesia itu banyak sekali ekosistem, jenisnya banyak sekali. Ada hutan tropis, ada ekosistem kars yang ada di Gunung Kidul, Gunung Kapur dan seterusnya. Terus kemudian ada ekosistem pantai, itu pun bermacam-macam gitu ya. Ada pantai berpasir, ada kemudian berkarang dan seterusnya gitu. Kemudian levelnya ada level jenis. Setelah ekosistem kemudian level jenis. Nah, jenis itu yang disebut oleh Mas Ison tadi, berbagai macam jenis tumbuhan itu hidup di Indonesia. Karena kita ada di daerah ekuatorial, itu luar biasa. Begitu pula dengan jenis hewan, begitu pula dengan mikrobanya, itu luar biasa sekali. Jumlahnya, jenisnya itu sangat banyak. Di bawah jenis itu masih ada variasi dari setiap jenis itu. Contohnya misalnya, kenapa ada daun dari satu jenis tanaman yang berbeda-beda, padahal jenisnya sama, tapi bentuknya sedikit berbeda. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari variasi tadi. Atau jenis yang sama tetapi daunnya itu bulunya banyak, rambutnya banyak, sedangkan yang lain tidak. Nah, ini juga merupakan satu variasi. Dan variasi ini juga karena masalah lingkungan, tempat tumbuhnya. Dan yang tidak kalah penting lagi yang harus kita jaga adalah masalah budaya. Karena budaya itu sebetulnya bagian dari biodiversity, keanekaragaman hayati kita. Setiap etnis itu memiliki kekhasan di dalam memilih, mencari, meramu, khususnya beberapa jenis tumbuhan yang digunakan untuk memelihara kesehatan dan juga untuk memelihara kecantikan tubuh, gitu ya. Dan juga mungkin untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu di setiap etnis, itu nanti akan berbeda. Cara pengobatannya juga berbeda. Ada dengan cara yang meratus, ada caranya dengan ditumbuk, ada juga yang dipipis, kemudian atau direbus, itu berbeda-beda.
Nah, itu setiap etnis itu memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Iya. Pak Joko menarik tadi dari yang paling atas adalah ekosistem dan terakhir di variasi gitu ya Pak Iya. ya. Seperti kita ketahui kita sudah 2 kali ya Pak melakukan acara jelajah alam Iya. gitu. Di situ kita menemukan bahwa daun dengan jenis yang sama pun ada yang berbeda dari sisi gerigi maupun Iya. bentuk daunnya. Betul. Pak Joko, satu pertanyaan menarik ini. Iya. Bapak kan sudah punya pengalaman nih, hutan jelajah alam gitu. Dan menemukan banyak sekali potensi, baik yang tumbuh di pohon atau bahkan tumbuhan-tumbuhan ketika kita masuk di hutan begitu. Iya. Menurut Bapak, potensi tanaman herbal di Indonesia di abad 21 ini seperti apa Pak Joko? Iya. Kalau kita bicara masalah potensi, maka sebetulnya adalah pertanyaannya justru kembali kepada kita. Manfaat apa yang sudah diberikan ketika kita itu bisa melestarikan biodiversity kita. Jadi ketika kita ini mampu melestarikan, mampu melindungi, itu justru nanti akan kembali kepada kita. Oleh karena itu potensi itu selalu besar dan itu akan beriringan, ya, akan seiring inline dengan kemauan kita untuk melestarikan dan juga untuk melindungi, tapi juga untuk memanfaatkan. Nah, itulah yang namanya konsep konservasi. Oke. Jadi, kalau kita mau potensinya itu besar, ya mari kita lindungi. Yang kedua, mari kita lestarikan. Yang ketiga, mari kita manfaatkan bersama-sama. Kalau kita tidak mau belajar tentang konsep konservasi ini, saya khawatir nanti kita hanya memanfaatkan, tetapi kita tidak bisa untuk melindungi ataupun melestarikan. Termasuk melanjutkan. Termasuk melanjutkan kepada generasi berikutnya. Betul. Konservasi. Sehingga maka kita perlu sekali untuk mengembangkan, ya, untuk mensosialisasikan kembali dan supaya kita itu jadi budaya. Konservasi itu menjadi budaya kita. Agar kita tetap bisa mengambil manfaat dari tanaman-tanaman yang Mas Ison tadi tanyakan tadi, jenis-jenis tumbuhan yang ada di wilayah kita ini untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Luar biasa. Begitu. Ya, Pak Joko, di data kedua akhirnya Ya. kita menemukan nih. Ya. Ada banyak secara umum herbal itu semakin banyak diminati untuk pencegahan penyakit. Ya. Data prevalensi penyakit yang berdasarkan high income tadi membuat pribadi itu tergerak mengubah gaya hidup ke herbal dan secara pelan-pelan belajar tentang tanaman herbal. Kira-kira ini Pak, melihat tadi daftar penyakit 10 besar tadi itu. Tanaman obat herbal apa ya Pak yang cocok untuk sebagai salah satu pencegahan dari prevalensi penyakit tersebut? Iya. Terima kasih Mas Ison. Iya. Kalau saya ditanya seperti itu, kemudian saya malah berpikir begini Mas Ison. Dulu nenek dan kakek moyang kita itu bisa sehat karena apa ya? Betul, menarik ini. Iya kan? Iya. Sedangkan obat itu baru ditemukan di abad 18 gitu. Berarti sebelum abad 18 itu, maka mereka pasti akan mencari bahan-bahan yang ada di sekitar mereka, di sekitar kita semuanya untuk tadi menjaga kesehatan, untuk memelihara kesehatan, untuk kecantikan tubuh, ataupun juga untuk mengobati Sebagai penyembuh. sebagai ya, Pak, penyembuh. Iya. Sebagai penyembuh. Nah, oleh karena itu, maka ini satu tema yang menarik menurut saya. Kita kembali yuk ke alam gitu. Kita kembali menggunakan bahan yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena sebetulnya ada hubungan korelasional, hubungan antara kita manusia yang hidup dengan di atas tanah yang kita pijak ini, kemudian dengan udara yang kita hirup, dengan air yang kita minum, dengan tetuan yang kemudian kita makan, termasuk dengan jenis-jenis tumbuhan yang bisa kita manfaatkan untuk kesehatan tubuh kita. Iya. Nah, ini mestinya yang kemudian kita push kembali kepada masyarakat kita supaya sadar dengan bahan-bahan yang sakjane sebetulnya itu bahan itu sudah tersedia melimpah yang ada di sekitar kita. Hanya karena kita itu sudah banyak melupakan, terus kemudian kita tinggalkan. Iya. Padahal sebetulnya seperti saya katakan tadi, ada benang merah. Hubungan korelasional itu dekat sekali dengan kita. Nah, salah satu contohnya, kalau tadi Mas Ison
sampaikan ada beberapa jenis penyakit yang menghantui kita semuanya. Ya, kita kembali kepada beberapa jenis tumbuhan yang untuk melawan itu. Iya. Misalnya seperti ini, Oke. gitu ya. Iya. Nah, ini ada yang saya bawakan adalah pegagan. Nah, ini sudah terkenal sekali kan? Iya, betul Pak. Nah, ini terkenal sekali. Tapi jangan lupa, pegagan ini juga sekarang banyak dipalsukan. Nah, oleh karena itu juga, mari kita bersama-sama belajar itu belajar yang benar gitu. Nah, Mas Ison sudah memfasilitasi kita semuanya ketika kita belajar di alam, kemudian kita tunjukkan, iki loh spesies yang benar itu seperti ini. Kalau namanya pegagan atau Centella asiatica, ya mestinya pangkal daunnya mestinya terbuka seperti ini. Oke. Bentuknya menjadi seperti kaki kuda, maka di Indonesia dikenal dengan daun kaki kuda gitu ya. Terus kemudian kalau batangnya menjalar seperti ini. Nah, kekhasan dari beberapa jenis anggota Apiaceae itu adalah punya akar yang membesar seperti ini. Gitu. Ini kan sebetulnya satu suku dengan yang namanya Pimpinella purwacan yang ada di Dieng, terkenal dengan yang namanya Purwoceng itu. Itu satu suku gitu ya, satu suku. Pegagan atau Centella asiatica ini itu satu keluarga ya, Apiaceae dengan Pimpinella purwacan. Ini menjadi sangat populer ya Pak? Sangat populer. Karena untuk bahan kosmetik begitu Pak? Ya, ini sebetulnya kalau tadi Mas Ison tanyakan, ini sebetulnya digunakan untuk apa gitu ya. Nah, teman-teman atau siapapun gitu ya yang mendengarkan acara kita bersama dengan kami ini, kalau berkesempatan ke klinik saintifikasi jamu ya yang ada di B2, P2, TOT Tawangmangu, Jawa Tengah. Kalau ada orang yang menderita stroke, dan stroke tadi itu urutan ketiga toh? Betul. Ya, urutan ketiga. Penyebab kematian tertinggi. Nah, kalau ada orang yang stroke, maka kemudian di B2, P2, TOT Tawangmangu, Jawa Tengah di sana, di klinik saintifikasi jamu, itu oleh dokternya, ya, itu akan diberi ini, Centella. ya, diberi Simplicia berupa Centella asiatica. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Di India, salah satu yang digunakan untuk memanjangkan usia kita ini salah satunya adalah Centella asiatica yang dikenal dengan gotu kola. Nah, ini luar biasa gitu ya. Nah, ini salah satunya. Tumbuhan ini Pak, ini Centella ini biasa tumbuh di dataran rendah atau harus di dataran tinggi Pak? Oh, ini di dataran rendah ada. Yang paling gampang kita temukan adalah di daerah sawah. Jadi kalau ada sawah, lokasi sawah gitu ya, terus kemudian di galengannya itu, nanti di pinggir-pinggir galengan itu mudah sekali kita jumpai yang namanya kaki kuda ini, daun kaki kuda. Jadi di pematang sawah, di dataran rendah pun akan ada. Ya, gitu. Pak. Sebenarnya manfaat yang dikandung oleh zat di Centella tadi, selain kita sebutkan tadi untuk pengobatan stroke, kemudian bisa untuk kosmetik, itu sebenarnya zat apa yang terkandung sehingga itu bisa berimplikasi Pak ke tubuh kita? Ya, kalau kita ditanya apakah komponen kandungan kimianya, mestinya banyak. Gitu ya. Ini satu jenis tanaman seperti ini, komponen kimianya mungkin 1 RT itu kalau ditata. Itu puluhan itu ya. Berarti sekitar 50 Nah, itu banyak sekali. Nah, ya salah satu yang yang ada di dalamnya adalah Asiaticosida gitu ya. Nah, itu salah satu komponen yang penting yang ada di dalam Centella asiatica. Ticosida tadi Pak ya. Asiaticosida. Iya. Iya, oke. Tadi menarik melihat bahwa daftar penyebab kematian tertinggi salah satunya bisa diobati juga ketika kita mengkonsumsi tanaman Centella asiatica ini. Pak Joko kelihatannya membawa 2 contoh tanaman ini ya. Ada satu lagi kelihatannya cukup populer ini Pak. Ini cukup populer. Iya. Nah, ini ya. Ini cukup populer di kita yang namanya pahit banget nih rasanya. Saya mengkonsumsinya Pak ini. Mbak sudah ini ya. Ini adalah Andrographis paniculata gitu atau sambiloto. Sambiloto ya, populernya. Sambiloto. Nah, kalau sambiloto nanti Mas Ison kalau kita pas jalan-jalan ke lokasi yang agak kering, nanti kita bisa temukan daunnya tidak semuanya hijau, tapi daunnya itu
ada kemerahan-merahan gitu. Ya, nah, itu salah satu ciri yang saya sebutkan tadi bahwa ada variasi di dalam jenis yang sama. Oh iya. Nah, iya, itu iya. nanti kalau kita ke daerah Gunung Kidul misalnya di sebelah Pegunungan Kars tadi Mangunan itu, Pak, ya? Kars tadi itu, maka Sambiloto atau Andrographis paniculata itu daunnya sebagian besar nanti ada kemerah-merahannya. Terus tebal daunnya, tidak setipis kalau yang ada di Sleman ini. Oh, Nah, iya. ini adalah salah satu jenis tumbuhan yang digunakan untuk menurunkan kadar gula di dalam darah, Iya. termasuk penyakit yang menghantui kita semuanya gitu ya, yaitu diabetes mellitus. Gitu. Iya. Mbak Eka, tadi menarik Pak Joko juga memperlihatkan kita Sambiloto gitu ya Mbak ya. Kita tahu rasanya pahit gitu ya. Saya mengkonsumsinya waktu tahun 2021 kemarin sempat terkena COVID gitu. Saya gas dengan Sambiloto dengan cepat bisa pulih. Ini minimal untuk mempertahankan ketahanan tubuh gitu. Menurut Mbak Eka nih, tadi yang dijelaskan dari beberapa hal tadi, tanaman herbal apa yang menarik buat Mbak Eka? Baik, terima kasih Mas Ison, Pak Joko. Tanaman herbal yang menarik buat saya, kalau suruh milih, ya dipilih semua menarik. Oh ya, beliau ya. Karena menurut saya yang namanya herbal tidak saja yang sekarang sudah diteliti menghasilkan, oh ini bisa ini, bisa ini, bisa ini, tetapi apapun yang kita makan, apapun yang kita konsumsi, dan itu bermanfaat, menurut saya itu adalah herbal buat kita gitu. Jadi entah itu mau di sayur, mau dibikin jamu, mau diseduh atau apa itu bermanfaat sekali, dan apa yang ada di sekitar kita karena sangat banyak banget jadi tidak bisa pilih, dan itu sangat bermanfaat semua, dan yang paling saya sukai ya yang ada di sekitar yang yang gampang kita dapat gitu, yang paling saya sukai gitu. Malah begitu ya Mbak ya. Iya. Jadi obat sudah tersedia di sekitar kita, di alam di sekitar Iya. kita tinggal memanfaatkannya Obat sebenarnya. itu pasti dekat dengan kita kok. Begitu ya. Betul, Iya, betul, malah betul, dekat. betul. Kita tinggal di daerah mana, terus dengan cuaca, dengan kondisi lingkungan seperti apa, yang tumbuh itu ya untuk kita gitu. Iya, Menurut saya iya. seperti itu. Iya. Iya. Mbak Eka di dalam perjalanan selama ini mulai mengkonsumsi herbal tahun berapa Mbak Eka? Kalau mengkonsumsi herbal ya dari dulu ya pastinya sudah ada campuran, ada kunyit, ada segala macam, tapi saya lebih fokus ke herbal itu dari tahun 2008 itu full fokus ke herbal. Saya tidak yang anti obat tidak, tetapi saya ingin menggunakan obat secara rasional. Dan saat ini dari 2008 itu saya anggap yang saya jumpai, saya dan anak-anak keluarga gitu, di keluarga, apa yang dikatakan orang dalam tanda kutip sakit, ternyata tidak harus disembuhkan dengan obat kimia gitu. Oke, iya. Itu poin penting ya Pak Joko, Bu Eka. Jadi penting untuk menggarisbawahi bahwa tidak semua penyakit harus diobati dengan model begitu Ya, itu. jadi Kita kalau preventif maaf gitu. ya, Mas, Ji. kalau ibu-ibu itu kan seringnya khawatir ya, "Oh, ini anaknya panas gitu, langsung Iya, iya. gimana caranya supaya turun?" gitu. Nah, Klasik ini Pak Joko. yang saya pahami bahwa demam itu fungsional. Oh, ini pasti ada pesan nih, apa nih alarmnya apa Iya, gitu. Dan alarmnya apa. saya ingat waktu dulu saya kecil, terus kok dulu dikasih ini sih dadap serap, Dadap di serap. Dadap terus serap. bawang Kompres merah, ya, Mbak, kayak ya? gitu. Ya akhirnya saya berusaha cari tahu sebenarnya apa tuh kok ini ada loh di dapur gitu. Kayak pilek itu dikasih cengkeh terus ada pala gitu, itu seperti apa gitu. Nah, akhirnya saya belajar di situ, dan dari 2008 itu sama sekali nggak ada obat kimia, masih bisa alhamdulillah, maksudnya dengan menjaga pola makan juga, pola pikir tentunya, anak-anak juga tidak mengkonsumsi obat pun bisa gitu. Jadi mungkin nanti yang penting tetek nomor satu. Tetek itu apa ya? Mantap. Mantap. Yakin. Yang penting yakin. Yakin, mantap, mantap bahwa ini di kondisi yang aman gitu. Maksudnya aman dalam arti misalnya, oh panas, oh pening, ini dicari dulu apa gitu. Jangan langsung dihilangin gitu. Karena itu simptom dan gejala saja Iya, ya. betul. Harus akarnya yang Iya, dicari. iya. Begitu ya Pak Joko ya. Betul. Iya.
Jadi kalau saya setuju ya, bahwa tadi saya katakan bahwa salah satu biodiversity kita tuh budaya. Oke. Lah kakek dan nenek moyang kita tuh orang-orang yang cerdas itu. Oke. Ya. Kenapa? Loh, salah satunya mereka bisa menemukan yang namanya kunyit asem gitu. Coba, iya kunyit asem itu siapa yang menemukan? Itu kan kakek nenek moyang kita gitu. Kalau Mas Ison agak usil gitu, coba tanyakan kepada nenek Mas Ison, Iya. Mbah gitu ya. Mbah, kalau asemnya diganti jeruk gimana gitu ya. Nah, itu mereka nggak akan bisa jawab Iya, gitu. Paling iya. jawabnya juga cuma 2 kata, ora ilok le, kan gitu. Iya. Padahal ora ilok itu kalau di Fakultas Farmasi itu menjadi salah satu objek penelitian yang luar biasa. Di dalam kunyit itu ada turunan dari kurkumin dan itu stabil ketika dalam suasana asam. Nah, asamnya sopo sing paling cocok? Ya itu asamnya dari Tamarindus indica atau asam Jawa. Oke, Itu luar dari biasa. Jadi tanpa lab, tanpa science iya. dulu mereka sudah bilang Mereka meramu gitu. Yang paling cocok adalah yang ini. dengan kata-kata yang simpel diturunkan ke budaya di bawahnya dengan Betul. orailok. Betul. Karena ketika ditabrak kan fungsinya menjadi luar biasa itu Iya. Mas Joko. Iya, kembali ke Mbak Eka tadi. Mbak Eka, tadi kita juga bicara, saya setuju bahwa banyak tanaman herbal di kita. Dan saya malah jadi takjub nih, 13-14 tahun sudah mulai membatasi penggunaan obat ya Mbak ya. Sampai menjelang tahun 2022 ini. Kelihatannya dari fotonya saya lihat malah semakin muda nih kalau di media sosial gitu ya. Apa karena sudah mulai free dengan kondisi atau malah sudah kembali ke alam gitu, kira-kira apa Mbak Eka yang membuat tambah seger, tambah ini? Ya, yang pengen saya sampaikan adalah ternyata kita itu tidak perlu yang rumit-rumit, hanya kembali ke kealamiahan. Kealamian semuanya, maksudnya termasuk kealamian tubuh. Pada saat ngantuk ya tidur, pada saat lapar ya makan, pada saat haus ya minum, pada saat lelah ya istirahat gitu. Dan termasuk kealamiahan apa yang kita konsumsi. Yeah. Alamiahnya tubuh, alamiahnya pencernaan adalah mengkonsumsi bahan makanan yang memang dia bisa cerna gitu. Tetapi banyak ya aditif yang di pasaran yang orang merasa dia mengejar enak di lidah, tetapi ternyata sebenarnya tidak dibutuhkan oleh tubuh gitu. Dan itu akan memberatkan tubuh. Dan menurut saya yang membuat kita akan lebih menghargai usia ini supaya lebih panjang dan lebih sehat gitu, ya kita kembali ke kealamiahan itu, termasuk kealamian dalam berpikir. Yang belum terjadi yang ngapain dipikir gitu, maksudnya yang sudah terjadi adalah sudah lewat, mau gimana lagi gitu. Sudah jadi sejarah. Iya, sudah jadi sejarah. Terus yang kita makan kalau banyak yang instan-instan, toh kita memasak pun bisa instan juga gitu. Cuman dalam tanda kutip kalau orang Jawa karep gitu kan, kadang sekarang orang itu nggak ada karep gitu kan, jadi malas gitu. Terus ya tadi balik lagi ke kealamiahannya bahwa kalau capek ya tidurlah gitu. Kalau misalnya lapar kan sinyal-sinyal itu mesti ada gitu. Bagaimana kita menangkap sinyal itu? Jangan sampai ada mah udah pikirannya ruwet terus nggak makan gitu kan? Ya dibuat sendiri gitu kan. Terus levernya kena lah, dia lelah juga gitu. Nah seperti itulah hanya kembali ke yang simpel dan kembali ke kealamiahan itu insya Allah ya lebih sehat lah gitu. Iya. Beliau kalau boleh nyebut umur sudah di atas 40, Mbak Eka. Tetapi ya bisa melihat sendiri dengan pola pikir, pola hidup, pola pandang yang sehat akhirnya membentuk seperti itu. Saya harus setuju karena teman-teman tempo hari saya dimasakkan beliau dengan instan dan cepat tapi semua makanannya sehat. Dan satu rempah-rempah. Saya langsung seger, demam saya sembuh tanpa obat sama sekali hanya karena sopnya Mbak Eka gitu. Kira-kira begitu ya. Pak Joko juga harus nyoba di kapan-kapan beliau kesana. Masakannya enak. Mbak Eka, tadi kalau kita melihat sebenarnya simpel ya Mbak hidup itu ya. Letaknya ada di kesederhanaan. Ketika sinyal membutuhkan lelah ya istirahat. Ketika kamu mulai haus ya minum, kamu harus minum gitu ya.
akhir tahun yang luar biasa di event ini kita mendapatkan bahwa obat ada di sekitar kita. Kemudian semuanya itu tersedia di alam, bahkan di tubuh kita sinyalnya. Saatnya Indonesia dengan budaya, biodiversity, dengan potensi alam di tumbuhan itu kembali ya Mbak ya. Semuanya ada kok di sekitar kita gitu ya. Betul. Tantangannya sekarang, di zaman serba instan ini buat kalangan teman-teman yang masih muda dan lain-lain, apakah itu menjadi persoalan atau sekarang itu mudah kok bisa diolah dengan cepat atau bisa kita konsumsi dengan baik, dengan teknologi yang baik, misalnya dengan kemasan yang menarik, dengan nanoteknologi misalnya begitu. Ada pendapat Pak Joko dengan tantangan ini? Iya, tantangannya kita juga semakin berat ya, karena yang pertama generasi milenial itu sudah jauh dari pengetahuan-pengetahuan lokal yang dimiliki oleh nenek dan kakek moyang kita. Sekali lagi, saya selalu sebut kakek dan nenek moyang, karena kalau hanya nenek moyang nggak ada kita, nggak ada kakeknya soalnya gitu kan. Harus berpasangan, Harus berpasangan, kakek dan nenek gitu. Itu sudah banyak yang meninggalkan itu, sehingga taunya kalau yang namanya jamu mesti pahit gitu kan, padahal tidak. Taunya gitu. itu ya. Taunya itu. Nah itu yang kemudian sudah merasuki di pikiran mereka kalau jamu itu mestinya pahit. Ini salah satu tantangan yang harus kita terobos gitu, supaya mereka tidak punya pandangan bahwa jamu itu selalu pahit gitu. Itu satu. Yang kedua, memang ada beberapa bahan yang kemudian ketika kita olah itu availability-nya itu kurang gitu. Maka kemudian kita tingkatkan misalnya dengan teknologi nano tadi, supaya mungkin ketika dibuat satu produk itu kemudian penyerapannya semakin cepat, sehingga pemeliharaan dari organ-organ yang memang ditujukan oleh beberapa jenis tanaman itu kemudian sampai cepatnya gitu ya. Iya. Jadi itu terobosan-terobosan yang menurut saya penting buat kita. Sepakat Pak Joko. Karena ya apa yang disediakan oleh Tuhan itu tentunya kemudian kita juga mulai berpikir ya, tidak serta-merta kemudian itu langsung bisa kan, tidak. Tapi kemudian karena kita manusia diberi akal pikir, diberi keterampilan, nah maka kemudian itulah ditunjuk-tunjukkan. Oh kalau begini kurang berarti apa yang harus kita lakukan ya. Oh kalau ekstraksinya barangkali kurang, oh berarti mesti ada sesuatu ini yang harus kita pushkan gitu, supaya ini bisa segera sampai gitu, atau dibuat krim misalnya. Nah itu bagaimana caranya gitu ya supaya itu bisa larut dengan sempurna misalnya, ya itu salah satunya dengan teknologi nano itu bisa membantu gitu. Nah ini adalah tantangan yang barangkali juga terus kemudian harus kita gali kembali gitu ya, karena jangan sampai kemudian kita hanya larut dengan tradisional kita gitu tanpa ada improvisasi gitu ya, karena jawaban-jawaban itu ditunggu oleh banyak orang begitu. Setuju Pak. Jadi tantangan itu tadi dari sisi rasa kita bisa bereskan gitu, tentang gaya hidup. Gerakan seperti ini kan kenapa kita tertarik Pak? Ini salah satu upaya mendekatkan ya Mbak. Kami menghubungi Mbak Eka dari komunitas yoga, komunitas yang peduli dengan gaya hidup sehat, ini sebuah gerakan. Kalau kita ingat 2-3 tahun yang lalu ada gerakan yang cukup baik di Yogyakarta namanya Jamu Menjamu. Itu melibatkan mulai dari SMK, SMA, dan orang umum dengan gerakan yang cukup besar di tahun tersebut. Sehingga kita ingat gerakan itu cukup fenomenal. Kita meneruskan Widya Herbal Indonesia dengan beberapa event sejak bulan Oktober. Kita melakukan jelajah alam untuk mengenal langsung waktu itu kita mulai dengan Gunung Turgo ya Pak ya. Turgo. Kemudian kita bikin event di Prambanan. Kemudian kemarin kita naik gunung di Menoreh, Mbak Eka join ya bersama putranya ya Mbak Ema. Ya. Mungkin ke depan kita juga akan melakukan penjelajahan alam lagi untuk ketemu langsung bersama expertnya, bersama gerakan-gerakan yang lebih besar begitu, tidak hanya dengan yoga, mungkin dengan komunitas budaya yang lain, sehingga gerakan kembali ke herbal di Indonesia itu bisa menjadi concern kita bersama. Kira-kira begitu ya Pak Joko ya. Ya, kembali lagi ke tanaman herbal yang memang di Indonesia ini menjadi, saya bilang sih pusaka ya Pak ya. Dulu ketika kita sekolah di sekolah dasar mungkin dibilangnya klise ya, ini sebuah tempat yang subur. Tapi
ketika kita melihat di ekuator seperti bola diputer, kita ada rempahan-rempahan itu selalu berada di lingkar khatulistiwa. Begitu juga negara ini, ketika lingkar khatulistiwa itu banyak mineral, tidak heran kalau mineral-mineral penting di bumi ini adanya di Indonesia. Sehingga keanekaragaman hayati baik dari sisi tanamannya itu tadi menjadi sesuatu yang dicari. Negara lain boleh iri ya Pak, begitu ya? Oh, harus iri. Ini saya sampaikan ini. Iya. Kenapa negara-negara Eropa itu betul-betul concern supaya hutan kita ini tidak kemudian habis. Iya. Kenapa? Karena salah satu ini mungkin bisa pro dan kontra. Saya dengan Mas Isan bisa pro dan kontra dan juga dengan Mbak Eka, gitu ya. Salah satu bukan manfaat ya, bukan manfaat, tapi hikmah barangkali. Hikmah kita dijajah oleh Eropa itu adalah transfer ilmu di situ. Transfer pengetahuan. Salah satu yang ditransfer adalah banyaknya biodiversity yang ada dimiliki oleh kita dan kandungan-kandungan senyawa yang ada di dalam tanaman. Setiap tanaman itu adalah khas di situ. Nah, ini kan dulu kita tidak bisa menguak, tetapi karena ada penjajahan, Ada transfer knowledge. ada transfer di situ gitu ya. Coba kalau kita buka bukunya The Nuttige Planten van Indie gitu ya, yang dikarang oleh Karl Heine itu kan luar biasa. Mereka menceritakan jenis tanaman ini kandungannya ada flavonoidnya, ada polifenolnya, ada alkaloidnya, ada macam-macam di situ. Terus kemudian Boersma itu ya, itu yang kemudian menceritakan bagaimana cara menggunakannya setiap etnis misalnya. Atau Nyonya Kloppenburg gitu ya, yang diabadikan di dalam buku The Nuttige Planten van Indie, itu luar biasa. Ini adalah salah satu cara kita juga untuk melindungi ya biodiversity kita, melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Ini tanggung jawab semua warga negara Indonesia loh ini, gitu ya. Nah, oleh karena itu, maka banyaknya jenis-jenis yang ada di tempat kita itu mari kita gunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat gitu. Sepakat Pak Joko, jadi kata kunci iri itu benar-benar terjadi. Pak. Benar-benar terjadi. Mereka melakukan apapun di abad 18 untuk sampai ke Indonesia gitu, untuk melihat keanekaragaman hayati kita. Iya. Ya, sebuah story yang memang menarik teman-teman. Jadi kita melihat bahwa herbal Indonesia ketika diolah dengan teknologi yang baik bisa kita konsumsi dengan efek yang lebih baik juga. Saatnya nih dari transfer knowledge, teknologi yang sudah ada, nanoteknologi kita juga sudah cukup punya banyak ahli untuk itu. Betul. Pak. Industrinya mendukung, marketnya juga mendukung, saya pikir dengan mengkonsumsi menjadi gerakan yang sehat, Indonesia bisa menjadi sangat kuat. Atau bahkan mengirim produk dengan teknologi tinggi ini, bisa keluar. Saatnya kita jajah balik kan kira-kira begitu ya. Dengan teknologi tentu saja. Iya, kita melihat tidak hanya dari sisi produk, dari aplikasi yang kita bisa aplikasikan dengan produk kita di herbal ini barangkali menjadi menarik. Maka kami dari Widya Herbal memang salah satunya pengen bisa membuat kesatuan antara produk dan aplikasi kesehatan ini bisa menjadi tantangan dan menjadi jawaban buat kita semuanya gitu ya. Oke, saya ingatkan teman-teman ada 3 pertanyaan yang akan kita pilih. Jadi silahkan tanya, mumpung di sini ada 2 ahlinya. Kita akan pilih, silahkan sebutkan formatnya nanti, sehingga kita bisa lakukan tanya jawab langsung dengan beliau-beliau. Ya, sambil menunggu pertanyaan Mbak Eka. Putra berapa Mbak Eka? 3. 3, yang paling gede? 19 tahun. 19 tahun, yang terakhir? 10 tahun. 10 tahun, dan kedua orang milenial itu terbiasa untuk tidak mengkonsumsi obat ya Mbak sekarang. Sudah sangat biasa dan sudah sangat familiar dengan makanan atau yang dalam tanda kutip dianggap obat itu secara alami. Iya. Karena Mbak Eka cenderung untuk membiasakan untuk menemukan di sekitarnya. Makanan yang disediakan juga sehat, dan terutama pola pikir tadi. Ya sampai misalnya kayak dia butuh minyak gitu. Ya saya berusaha belajar bagaimana nih bikin minyak sendiri. Gitu. Paling enggak dipakai untuk keluarga sendiri ya. Betul. Jadinya yang dipakai dikonsumsi ya
sebatas untuk di rumah itu aman lah saat ini gitu, dan anak-anak sudah sangat terbiasa dengan hal tersebut gitu. Dan memang perlu regenerasi juga ya Pak. Maksudnya kayak kemarin acara di Widya Herbal ini kan sangat oke banget, sangat keren banget. Jadi kalau saya yang ikut ya baik, tapi hanya sebatas saya kan. Jadi kalau anak-anak yang dilibatkan nanti kan dia juga punya kesadaran tentang oh iya ya tanaman ini ternyata bermanfaat. Oh iya kayaknya ini rumput tapi bisa dimakan juga. Oh dan ini ada manfaatnya gitu. Dan itu sangat penting di era yang seperti sekarang ini yang mereka mungkin bukan kesalahan mereka ya. Betul. Mereka tidak tahu itu bukan kesalahan mereka, tetapi orang-orang yang di sekitarnya kadang tidak mempunyai kemauan untuk membersamai dan memberitahu mereka gitu. Iya, betul. Iya, sudah masuk. Ada pertanyaan pertama nih dari Pak Lukman Labasi dari Maluku nih Pak. Wah, pertanyaannya ya. Bagaimana pengembangan obat tradisional untuk pengobatan, sedangkan ternyata obat sintesi yang sudah ada harganya murah di pasaran. Misalnya nih, pengembangan obat tradisional untuk analgesik di pasaran cukup murah. Apakah obat tradisional tersebut dapat bersaing? Obat tradisional yang akan dikembangkan adalah tanaman khas salah satu daerah. Mungkin pertanyaannya ke Pak Joko ini ya Pak ya. Iya, silakan Pak Joko. Terima kasih. Waktu tahun berapa ya? 2012 saya ke Maluku, tapi tahun 2005 saya juga pernah ke Maluku, Maluku Utara, Maluku Selatan gitu ya. Tahun 2012 saya ke Maluku Selatan karena ada tugas Ristoja saat itu, riset tumbuhan obat dan jamu secara nasional saat itu. Nah, memang kalau di Maluku saya masih melihat banyaknya juga tanaman kencur gitu. Kencur. Ya, iya. kencur itu bisa digunakan untuk analgesik gitu. Oke. Wah, itu masih banyak. Kunyit masih banyak gitu yang ada di Maluku. Yang tidak kalah penting juga itu ternyata ini ada daun gatal gitu yang di Maluku itu. Nah, maka di dalam mengembangkan obat tradisional, kalau saya ditanyakan tadi itu apakah masih bisa bersaing dengan yang sintetis, saya katakan tetap bisa bersaing. Iya. Kenapa? Ya itu tadi, kalau jenis-jenis tanaman yang sudah biasa, Mbak Eka tadi sampaikan sudah biasa dengan kita, ini biasanya aman-aman saja gitu di dalam tubuh kita ini. Tapi kalau yang namanya sintetis itu kan terkadang-kadang juga mungkin ada alergi, ada macam-macam gitu ya. Nah ini maka kesadaran inilah yang perlu ditumbuhkan gitu. Salah satunya kalau saya katakan bahwa itu masih bisa bersaing, iya gitu. Kita masih bisa bersaing. Tentunya harus ada syarat-syaratnya. Misalnya kalau kita mau menggunakan bahan baku kencur misalnya, ya tentunya kencur itu yang umurnya memang sudah layak untuk dipanen. Ya, betul. Misalnya kencur yang umurnya 2 tahun dari musim gitu ya. Nah itu pas banget itu. Terus kemudian kunyit misalnya, 10 bulan sejak ditanam, nah itu pas gitu. Jangan menggunakan kunyit yang ditanam bulan Oktober, dipanen bulan Maret misalnya, itu belum ada apa-apanya belum cukup umur gitu. Ya, maka kemudian dipastikan dulu dari sisi bahan bakunya gitu. Ya. Terima kasih Pak Joko penjelasannya untuk teman dari Maluku. Cukup banyak yang bertanya, tapi kita coba untuk pilih pertanyaan-pertanyaan terbaik. Pertanyaan keduanya datang dari Mas Adam Syah, Bapak Adam Syah dari Stifar Semarang, Jawa Tengah, Stifar Yapar. Pertanyaannya begini, semua obat ada efek samping. Apakah semua obat herbal juga dapat menimbulkan efek samping jika dikonsumsi terus-menerus? Karena kita tahu orang tua banyak konsumsi herbal sendiri tanpa tahu akan efek samping yang akan timbul dalam jangka panjang. Bahkan bukan bermanfaat, tapi berubah menjadi toksik bagi tubuh. Ini simpel pertanyaannya Pak Joko. Ya. Apakah menimbulkan efek samping jika dikonsumsi terus-menerus? Ya itu kan sebetulnya urusannya itu satu, yang dikonsumsi itu dari jenis tanaman yang betul atau tidak. Jadi kalau mau menggunakan jamu ataupun herbal untuk mengatasi satu penyakit tertentu, itu mestinya harus ada korelasinya antara penyakit dengan jenis tumbuhan yang pas gitu. Jadi jenis tumbuhan harus betul dulu. Yang kedua, jumlah atau takarannya itu harus pas juga gitu. Makanya
orang zaman dulu, kakek nenek moyang kita itu kalau mau menggunakan ngobati sakit kepala aja lah misalnya, atau masuk angin, ya cukup dengan jahe. Berapa ukuran jahenya? Ya sebesar ibu jari. Ibu jarinya siapa? Jangan ibu jarinya Mas Ison, jangan ibu jarinya Mike Tyson gitu kan. Terlalu gede, sendiri. Ibu jarinya orang yang akan mengkonsumsi. Nah itu insya Allah itu aman. Yang kedua, kalau itu sudah jadi produk misalnya, jamu misalnya, jamu gendong kek, atau jamu cekok, atau jamu yang lainnya misalnya, ini yang paling gampang di masyarakat gitu. Saya katakan bahwa minum jamu itu tidak harus setiap hari. Minum jamu itu cukup misalnya 3 kali sepekan atau 2 kali sepekan misalnya, itu sudah cukup. Maka itu yang harus diperhatikan, tidak boleh kemudian kita minum jamu kok setiap hari terus menerus, itu tidak boleh gitu. Itu ada waktunya begitu ya. Biarkan tubuh juga bekerja untuk merespon dari bahan yang masuk ke dalam tubuh kita. Misal begini, anak saya itu alhamdulillah mereka juga senang dengan jamu, Mbak Eka gitu ya. Saya paham kalau anak saya sudah mulai gini-gini gitu kan, wah ini saya tanya, mau menstruasi ya? Iya Pak, nah gitu kan, ya sudah. Kapan mau menstruasimu? Terjadwalnya besok tanggal 30 ini. 30 berarti sekarang ya Mas? Ya, 30 Desember ya. Nah 30, maka sejak kemarin tanggal 28, 29, tanggal 30 ini dia sudah minum kunir asem. 3 hari sebelum menstruasi dia sudah minum kunir asem. Nanti selama menstruasi dia minum kunir asem. Ya sehari cuma satu gelas kecil itu terus gitu ya. Berapa kunirnya yang saya siapkan? Ya hanya segini. Segininya siapa? Ibu jarinya anak saya. Oke. Jadi itu nanti selama menstruasi dia minum, ditambah 3 hari setelah menstruasi dia minum, maka dia tidak akan merasakan sakit ketika menstruasi, bau badannya tetap enak, tidak amis gitu ya karena ada darah yang keluar. Terus yang berikutnya itu tidak mudah terserang infeksi bakteri maupun jamur, karena di dalam kunyit itu tadi saya katakan ada turunan dari kurkumin yang bisa mengatasi sakit, analgesiknya, kemudian bisa mengatasi nanti kalau ada infeksi, dia akan cegah itu, terus kemudian bau tubuhnya pun dia bisa perbaiki gitu ya. Karena itu bisa memperbaiki atau mewangikan bau tubuhnya gitu, bau badannya. Ya. Terima kasih Pak Joko. Ada 2 kata kunci, yang satu adalah dosis. Dosis pun ada, yaitu kalau tadi zaman dulu adalah pakai ukuran si anak sendiri. Yang kedua adalah biarkan tubuh menyerap semuanya tanpa harus terburu-buru. Itu jadi itu yang prinsipnya kita minum jamu. Betul. Ya, baik, semoga menjawab pertanyaan kedua. Kita lanjut pertanyaan ketiga ini dari Mbak Yayu Dilan, Apotek Jateng. Wah, luar biasa ini. Apakah semua herbal dapat digunakan untuk probiotik? Mungkin bisa dibantu juga Pak Joko untuk menjawabnya. Ya tentunya tidak semuanya gitu ya, tidak semuanya. Mestinya kita juga harus tahu mana-mana yang bisa memang digunakan untuk probiotik itu seperti apa saja begitu. Mestinya dipilih-pilih lah, tidak semuanya. Kalau semuanya jadi probiotik tidak semuanya. Semoga menjawab ya. Cukup banyak pertanyaannya, jadi ada bonus nih. Pertanyaan keempat kita tampilkan dari Ibu Devi Kemala Dewi di Magelang. Ini tidak terlalu jauh, tadi dari Maluku, Semarang turun ke Magelang. Selama ini di kalangan masyarakat metode ekstraksi yang banyak digunakan yaitu detoksasi dan influnasi, sedangkan sudah kita ketahui bahwa terdapat beberapa golongan senyawa yang tidak tahan pada pemanasan, sehingga terdapat beberapa senyawa yang rusak. Nah, solusinya kados pundi kira-kira Pak Joko untuk melindungi itu? Ya, kalau misalnya tidak bisa direbus gitu, ini kan persoalannya itu kan sebetulnya di tengah masyarakat, kalau misalnya dengan perebusan ini kan keliru di dalam cara mengolah. Cara mengolah itu begini loh sebetulnya, tidak seperti orang membuat sayur sebetulnya. Nah, saya sering ke masyarakat itu karena saya juga ada tugas di dalam pengabdian pada masyarakat gitu.
saya tanya kepada ibu-ibu yang di sana ketika mengolah apapun, mengolah jamu atau apa gitu ya. Cara mengolah jamu itu seperti apa toh? Setelah dikupas ataupun sudah dibersihkan semuanya begitu, oh ternyata kesalahan besar itu seringkali mereka itu merebus bahan itu bersama-sama dengan air sejak awal. Nah itu salah. Mestinya kita didihkan air lebih dahulu. Setelah air mendidih, baru bahan-bahan yang kita ramu itu dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih tadi. Terus ditutup. Apa yang dilakukan kemudian? Kemudian dikecilkan apinya. Terus ditunggu selama 10 menit gitu loh. Nah setelah 10 menit, matikan kompornya kan gitu. Ya. Buka tutupnya itu. Supaya nanti ada uap yang keluar. Sedikit aja gitu. Nanti kemudian setelah dingin baru disaring kemudian diminum. Nah ini caranya seperti itu. Yang kedua, kesalahan yang kedua, tempat yang digunakan, ya. Wadahnya yang digunakan untuk merebus itu terkadang menggunakan panci aluminium. Nah itu sudah salah kaprah gitu. Itu salah gitu. Maka yang paling benar itu mestinya gunakan bahan dari tanah liat. Nah itu yang paling cocok gitu, ya. Atau kalau tidak, ya gunakan panci yang blirik atau yang berenamel, panci yang tebal. Nah ini juga salah satu yang harus kita masifkan informasi itu kepada masyarakat luas gitu. Ya. Nah jadi kalau mau direbus sejak awal begitu, wah sudah pasti banyak senyawa yang tidak tahan panas, hilang kabeh gitu ya, bablas. Gitu. Ya jadi kata kuncinya ada di dua, tadi teknik pengolahan ya Pak. Dan bahan untuk mengolahnya yang kita memang harus tambah pengetahuan untuk itu. Tetapi hal-hal seperti itu sekarang sudah banyak ditemukan bagaimana cara mengolah dengan benar dan kita bisa banyak mendapatkan informasi ini. Kita dijelaskan oleh Pak Joko langsung sebagai orang yang berkompeten di bidangnya begitu. Itu pertanyaan keempat. Ini menutup sesi pertanyaan di sesi 1. Mungkin kita break untuk melihat satu hal yang akan dijelaskan oleh Ibu Aris. Ibu Aris ini CEO dari Widya Herbal Indonesia. Ibu Aris Sikawati silahkan untuk bisa di sini menjelaskan apa yang terkait dengan materi kita hari ini. Silakan Ibu Aris. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Joko, Mbak Eka. Jadi sebenarnya kami di Widya Herbal Indonesia ini sebenarnya memang pengen mewadahin tadi Pak. Jadi menguri-uri budaya bangsa, warisan Nusantara tercinta. Ya seperti kita tahu nenek moyang kita, nenek ya, kakek nenek ya, oke. Kakek nenek moyang kita tercinta dulu memang sudah bisa gitu menerapkan pola hidup sehat sehingga mereka longevity atau panjang umur gitu. Terutama kalau misalnya kita tahu legenda-legenda Abiasa seperti itu, beliau bisa 5 generasi gitu. Nah, memang permasalahannya gimana supaya kita bisa nguri-nguri jadi warisan atau pusaka Nusantara tercinta ini yang sejak zaman Mataram kuno bahkan Majapahit gitu, kita sudah melegenda gitu. Kita bisa transfer knowledge lagi ke anak-anak milenial. Nah itu memang PR sih sebenarnya. Gimana sih kearifan lokal ini bisa mendunia sehingga kita ini Indonesia Nusantara itu terkenal dengan kekayaan aset-aset yang luar biasa rempah Nusantaranya. Nah sebenarnya Widya Herbal ini juga sangat bersyukur ya didukung dengan UMG Idea Lab sebagai investor kami juga gitu. Kita memiliki misi di Widya Group ini gimana sih Widya Herbal ini bisa membawa kembali kejayaan rempah-rempah Nusantara tercinta gitu dikemas dengan teknologi tinggi gitu. Jadi memang beberapa prestasi yang sudah diraih oleh grup kami Widya di bidang teknologi itu juga sudah diapresiasi juga Pak, dari kita pameran juga di tingkat internasional juga dan beberapa kali juga dengan Pak Presiden dan juga Menteri gitu. Dan semangat kami menggabungkan, jadi untuk Widya Herbal ini penggabungan saatnya heritage
heritage, warisan Nusantara tercinta, rempah-rempah Nusantara bertemu dengan teknologi gitu. Jadi kita bisa menghasilkan one stop solution. One stop solution ini dari mana aja? Pertama dari one stop solution ini pertama adalah dari produknya sendiri. Produk sendiri ini diolah dengan nanoteknologi. Jadi nanoteknologi ini menjadikan produk kita ini lebih efektif dan efisien. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan produk-produk yang diolah dengan selain nanoteknologi, itu biasanya penyerapannya 20-40%, kita bisa tingkatin 60-80%. Jadi tingkat keaktivitasannya sangat tinggi. Kemudian menjawab permasalahan juga dari beberapa pertanyaan yang ada gitu. Gimana sih keamanannya herbal gitu kan. Nah, di sini kami juga memberikan solusinya. Jadi nanti kita ada aplikasi juga. Aplikasi ini bisa mendeteksi dari lidah kita. Jadi lidah kita ini terdeteksi permasalahannya seperti apa. Kemudian juga ada telemedicine. Jadi aman banget, telemedicine nanti ada dokter yang tersertifikat herbal, jadi memang sudah expertnya, itu akan memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait dengan masalah-masalah yang dihadapin oleh pasien kita secara private. Gitu. Jadi ini memang benar-benar one stop solution dari produknya nanoteknologi, kemudian dari aplikasinya juga kita menggunakan aplikasi yang mungkin sekarang ini masih belum terlalu familiar. Jadi scan lidah, tapi itu cukup efektif juga. Kemudian juga untuk penggunaan obat lebih lanjutnya kita menggunakan jasa atau dokter sebagai pendampingan untuk konsultasinya. Jadi harapannya sih dengan terintegrasinya dari produk ataupun aplikasi teknologi kita bisa menjangkau milenial juga, dan kita bisa hidup bersama dalam kondisi yang sehat selalu. Jadi kita bisa longevity, panjang umur serta mulia. Dan kemudian kita juga orang kan selalu berpikir reverse aging, mungkin nggak sih? Bisa kok gitu. Dan kita Indonesia ini sudah memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Saatnya kita generasi muda bisa berkontribusi nyata buat negeri tercinta. Saatnya membawa warisan kearifan lokal bisa mendunia gitu. Jadi harapannya kita nanti mengharumkan nama Indonesia melalui Widya Herbal Indonesia. Dan kami juga selalu bersinergi dengan ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis dari kampus-kampus ternama juga, dan termasuknya juga dari UGM. Terima kasih banyak Pak dari UGM yang telah bersedia juga berkolaborasi Pak. Jadi kemudian nanti ke depan kita juga akan menggandeng community-community yang peduli dengan kesehatan, lingkungan, alam, yoga. Sekarang kan memang kesehatan mental juga luar biasa ya, menjadi isu karena kita tahu berita di Google juga lagi trending itu kesehatan mental 135%. Jadi menurut kami tuh Widya Herbal itu menjadi solusi. Kenapa? Tidak hanya secara physically sebagai obatnya herbal tadi, tapi juga herbal ini juga bisa secara mentality, health. Begitu ya Mbak Eka ya, karena tadi pengalamannya juga ya dari Mbak Eka yang luar biasa gitu kan. Dan ini kita pengen gaungkan, kita pengen campaign, bisa loh gitu kan, herbal menjadi one stop solution. Widya Herbal Indonesia menjadi one stop solution antara health, medicine, dan juga teknologi gitu. Terima kasih sekali lagi, dan kita akan bisa sih terus maju bersama dalam untuk Indonesia sih. Kita bisa menjaga alam, melindungi alam, dan memanfaatkan alam dengan bijaksana, dan semoga Indonesia tercinta ini bisa sama-sama back to nature, kembali ke alam bersama Widya Herbal Indonesia. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Aris Ikawati. Tepuk tangan buat Ibu Aris yang secara lugas menjelaskan kenapa kita harus kembali ke herbal Nusantara tercinta. Coba kita ingin mengingatkan bahwa pengiriman link e-sertifikat akan dibagikan di akhir sesi.
Teman-teman, kita semakin segar, semakin hot ini ya Mbak ya. Masuk di sesi kedua, yaitu aktivitas fisik sebagai perwujudan longevity dan reverse aging gitu ya. Pembahasannya semakin menarik. Tadi sesi pertama kita banyak belajar dari Pak Joko bagaimana tentang tanaman herbal, bagaimana tentang mengolahnya, bagaimana itu bisa diperoleh dengan cara yang bijak gitu. Ada data yang menarik dari pengguna herbal secara global dan secara Indonesia. Jadi dari data yang dipublis WHO tahun 2019, kita dapat membandingkan bahwa jumlah negara yang peduli terhadap herbal di tahun 2012 dibanding di tahun 2005, itu ada peningkatan dari 25 negara menjadi 77 negara. 77 negara sekarang peduli sangat dengan herbal. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia kita melihat ini hanya dari daftar government ya Pak ya. Data pengguna herbal Indonesia menyebutkan pusat pelayanan kesehatan yang melayani pengobatan herbal itu selalu bertambah, dihitung dari tahun 98, 2005, 2012 sampai 2018. Penambahan jumlah pelayanan kesehatan yang melayani pengobatan herbal di Indonesia ini menggambarkan indikator bahwa herbal semakin diminati masyarakat. Kita lihat angkanya sudah mencapai 78 pusat pelayanan kesehatan. Ini yang terlisting dari sisi government Pak, artinya mendapatkan pendanaan. Sementara kita melihat tadi disebutkan banyak pihak swasta yang juga terlibat. Jadi kecenderungan untuk menggunakan herbal ternyata tidak hanya di global, juga di Indonesia seperti kita yang dibincangkan di akar rumput ini tadi Pak ya, kita juga sudah mulai mengerti bahwa herbal ini menjadi sebuah hal yang keniscayaan, kalau tidak mau ya ketinggalan gitu ya, kira-kira begitu. Oke, kita ke Mbak Eka nih. Mbak Eka ini luar biasa, saya harus tidak perlu perkenalkan lagi, tetapi beliau adalah seorang praktisi herbal. Saya pengen tahu, kenapa Bu mula-mula ketertarikan menjadi praktisi herbal ini, Mbak? Ya, baik Mas. Ceritanya panjang. Boleh. Jadi dulu saya sama seperti yang lain ya, begitu lulus kerja gitu, dan waktu itu saya bekerja di perusahaan kontraktor yang ya mau bekerja dimanapun pasti ada sesuatu yang seperti pressure dan sebagainya gitu ya. Nah waktu itu saya mencari solusi gimana nih untuk meredam kayak ketegangan dan sebagainya. 2004 saya kenal dengan yoga, dan karena kenal yoga tidak sekedar yoga sebatas gerakan, tetapi akhirnya menjadi oh ini kebutuhan, ini solusi, dan ini memberikan jawaban saya dalam beraktivitas, dalam melakukan peran sebagai dalam tanda kutip ibu yang bekerja gitu ya, bekerja di rumah, bekerja di kantor gitu. Nah dari situ karena saya pengen yang holistik gitu ya ceritanya, tidak hanya soal gerakan saja, tidak hanya sebatas olahraga saja, akhirnya saya belajar untuk mengenal lebih banyak tentang herbal gitu. Jadi ikut pelatihan ini, pelatihan itu gitu, dan kalau sejak kapannya, semenjak saya mulai mengenal yoga, akhirnya saya belajar tentang herbal dan akhirnya memilih di jalur ini menurut saya saat ini, dan saya yakini saat ini adalah jalur yang benar dan mendapat dukungan. Jadi yang saya rasakan, yang saya alami berdasar pengalaman saya di keluarga, ternyata bisa loh gitu. Jadi pengalaman ini tidak mungkin saya keep sendiri, saya simpan sendiri. Yang penting aku sehat nih, yang penting keluargaku sehat, yang lain terserah lah gitu. Karena bukan masalah apa-apa, bukan masalah saya pengen terkenal, bukan masalah pengen sok-sokan tahu juga, tetapi saya pengen membantu masyarakat secara luas, walaupun dimulai dari teman, dari keluarga gitu, bahwa kita bisa loh hidup dengan secara wajar dengan memanfaatkan herbal ini gitu. Jadi di awal-awal memang agak
kok deso banget sih ya gitu. Maksudnya ada orang yang nganggap Tantangannya malah itu ya Mbak Eka. banget sih gitu, maksudnya anaknya sakit nggak dibawa ke dokter, nggak di apa, kebetulan mertua saya juga dokter gitu, tapi sebagai seorang ibu kan dia paham kan maksudnya sakitnya ini emergency apa sakit Bisa, yang ya sakit yang wajar gitu. Seperti itu. Jadi saya coba merecall lagi dulu saya diapain ya sama ibu saya gitu. Nah, itu yang saya terapkan ke anak-anak, masih sangat sederhana waktu itu. Dan kemudian akhirnya meracik-meracik, akhirnya membuat sesuatu yang membuat barang yang lebih gampang untuk digunakan gitu. Dan akhirnya ya saya tertarik untuk menjadi praktisi herbal ini, yang saya mulai dari ini untuk diri sendiri dan keluarga, dan akhirnya teman-teman ternyata butuh juga nih. Dan ini merupakan suatu dalam diri saya merupakan suatu peran yang memang saya jalani. Anggapan saya seperti itu karena bekerja di kantor itu tidak kok yang saya bayangkan. Akhirnya saya resign kan akhirnya, dan setelah resign jalur ini yang saya Tekuni. ambil gitu. Iya. Gitu. Ya Mbak Eka, tadi akhirnya yoga itu tidak hanya kegiatan fisik, tetapi ada meditasi ya, lebih menenangkan gitu ya. Pola pikir, pola sehat makan dengan herbal, kemudian apalagi hidup sehat itu tadi, menemukan yang di sekitar kita. Itu kan sekarang menjadi isu yang menarik, apakah memperpanjang umur, apakah mengembalikan muda, katanya adalah longevity dan reverse aging. Itu kita bisa dapatkan dari itu Mbak. Gitu ya, kan tagline panjang umur serta mulia gitu ya. Kita pengen panjang umur, tapi ya kita sehat, tidak panjang umur sakit-sakitan kita. Tapi panjang umur, sehat, dan bisa hidup dengan tenang dan baik gitu. Apakah bisa ditemukan Mbak dari cara itu? Baik, terima kasih. Bisa ditemukan, jadi saya mau cerita dulu bahwa diyakini bahwa kita manusia terdiri dari 4 unsur, 4 elemen, ada tanah, air, udara, api gitu. Tanah adalah wujud dari wadah ini, tanah itu wadahnya gitu ya. Terus udara itu gerak. Jadi diibaratkan seperti ini, suatu bangunan yang terdiri dari tembok-tembok gitu ya. Kalau tidak ada sirkulasi udara yang baik, bangunan itu akan lembab, akan tidak ada angin Udara yang yang mengalir mengalir, ya. Jadinya mudah rusak gitu. Oke. Nah, begitupun dengan tubuh kita. Ya. Ilustrasinya seperti itu. Analogi yang sama seperti Ya, itu. Ya. begitupun dengan tubuh kita. Kita punya ini raga gitu kan. Kalau tidak ada gerak, maka suhu tubuh tidak pada kondisi yang semestinya. Jadi dengan gerak semua mengalir, suhu tubuh menjadi lebih meningkat, dan itu akan menjaga keseimbangan yang ada di dalam tubuh. Nah, kenapa saya pilih yoga? Karena kalau untuk gerak, sebenarnya semua gerak itu oke, asal disadari dengan baik. Jadi orang zaman dulu geraknya dari pagi terus ke sawah menyangkul gitu kan. Mencangkul atau apapun lah, beraktivitas gitu. Kalau sekarang karena aktivitasnya duduk, aktivitasnya tidak secara fisik, maka dibutuhkan gerak yang dibuat gitu kan, dibikin gitu. Artifisial, tapi harus gerak. Artifisial, ya. Ada banyak olahraga yang bisa dipilih dalam arti kita memilih gerakan. Tetapi kenapa saya memilih yoga? Karena di dalam yoga ini ada balancing antara mind, body, and soul. Apa bedanya yoga dengan olahraga yang lain gitu? Kalau misalnya mahasiswa nih main sepeda statis gitu kan, di rumah gitu, depannya ada layar TV gitu. Betul. Kan, terus pakai headset gitu. Nah, si kaki ini ngayuh gitu, terus matanya lihat nih di layar ada apa gitu, terus telinganya dengerin apa, terus nafasnya juga nggak tahu kemana gitu. Pikirannya mungkin nanti ada meeting, ada apa gitu kan. Jadi gerak sih gerak, tetapi geraknya itu tidak sepenuhnya komprehensif. Gitu. Nah, kalau di yoga geraknya itu pada saat kita gerak ya ada di situ gitu, karena jadi
pada saat gerak ada pandangan mata. Kalau di yoga itu ada namanya drishti, pandangan matanya itu mau kemana gitu. Misalnya pas kita merentangkan tangan itu di pandangannya ke sana, atau misalnya pas di pandangannya di antara kedua tangan gitu. Terus nafas, kapan tarik nafas, kapan buang nafas gitu. Jadi sinkron antara Mind, body, and soul. ya, dan balik lagi ke isu yang tadi bahwa pikiran, bahwa perasaan, gerakan gitu kan harus sinkron. Kalau nggak sinkron, akhirnya orang merasa ruwet, stres, gampang sakit. Ya gimana mau panjang umur, Ya, sakit-sakitan gitu. Permintaannya berlebihan kalau Iya. panjang umur, gampang stres. Jadi korelasinya seperti itu, dan ya penjelasan secara mudahnya seperti itu, meskipun jadi agak mundet panjang itu. Semoga teman-teman yang ada di sini paham ya, maksudnya kenapa sih kok bisa dikatakan ini berkorelasi terus bisa membantu untuk panjang umur dan awet muda kan ya, karena kadang kita itu bernafas saja lupa loh, nafas apa enggak sih gitu. Nah, pada saat kita melakukan yoga, kita pasti menyadari, nafasnya disadari, gerakannya disadari, pikirannya disadari, perasaannya disadari. Begitu. Oh, luar biasa. Maka memilih yoga sebagai satu kesatuan karena mind, body, soul-nya nyambung gitu ya, Mbak. Betul. Kita boleh melakukan aktivitas apa saja, yang penting totalitas juga ya, menyeimbangkan antara gerak tubuh, gerak pikiran, sehingga kita bisa dapat isu umur panjang, isu sehat, serta mulia itu bisa tercukupi ya Mbak dengan itu ya Mbak. Mbak Eka tadi menyebutkan kalau sudah cukup lama ya Mbak yoga, sejak 2004 ya. Setelah 1 tahun nih berjalan awal-awal gitu, atau sampai saat ini, dampak yang Mbak Eka rasakan di tubuh itu apa Mbak? Dampak yang dirasakan di tubuh jelas sangat terasa gitu. Jadi dulu itu saya termasuk yang sering cemas gitu kan. Aduh, ini kerjaan belum selesai. Aduh, nanti kalau salah gimana? Aduh, ini itu ada. Kebayang sih kontraktor. Apalagi kalau seton, Mbak. Nah, seperti itu. Terus akhirnya saya menemukan yoga gitu. Setidaknya pada saat olahraga, maksudnya pada saat melakukan yoga itu, pada saat berlatih 1 sampai 1,5 jam, pikiran saya kepegang gitu loh. Ya pikiran, ya perasaan gitu kepegang. Nah, karena sering berlatih, karena berlatih, jadi lumayan terbiasa, seperti kayak obat nyamuk melebar, nggak cuma pas latihan saja, pas kerja ya dikerjakan, pas di rumah ya kondisinya dengan anak-anak, dengan keluarga bisa dinikmati begitu. Jadi dampak yang dirasakan di 3 bulan sebenarnya sudah bisa terasa, karena itu polanya sudah agak terbentuk gitu kan. Kalau 1 tahun ya terasa banget, yang misalnya dulu setiap mau ada laporan bulanan gitu kan, laporan untuk bikin laporan gitu mesti pusing, migrain kayak gitu. Akhirnya berkurang, enggak, dan kalau sampai saat ini ya terus menjalani hidup itu dengan bahagia ya, maksudnya ya bahagia gitu. Terlihat kok Mbak, tambah muda, tambah awet umurnya begitu kira-kira. Ya itu akan terasa karena kita itu kan ada, kalau orang bilang energi, ya ada energi kan. Orang-orang yang ada di sekitar kita bisa merasakan kan, jadi termasuk relasi dengan teman-teman, relasi dengan orang lain gitu. Kalau pada saat waktu itu kayaknya ya bawaannya ya gimana sih gitu, maksudnya mau ngobrol aja sensi gitu. Kalau sekarang kamu mau misalnya nih ketemu orang, dia mau ngatain kita apa tuh, kita ini ya itu urusanmu gitu. Kita bebas, masih ada yang lebih menarik yang lain gitu. Maksudnya sudut pandangnya jadi berbeda. Gitu. Pola pikir yang sehat jadi kunci juga ya Mbak ya. Betul. Mbak, menarik tadi melihat apa yang terjadi pada perubahan tubuh. Tentunya sekarang jadi banyak yang tertarik untuk memulai hidup sehat. Mungkin belum memulai nih setelah dengar ini, atau baru mulai tahap awal, atau memang sudah lama memulai gitu ya. Sebenarnya ada tips nggak sih
bagaimana memulai itu di awal-awal untuk memulai pola hidup sehat. Apakah dimulai dengan cara makannya dulu, atau mulai aktivitas fisik dulu, atau bagaimana Mbak Eka, menurut Mbak Eka? Untuk di awal-awal dimulai dengan niat. Oke, niat. Pasti, Jadi niat. pasti. Karena Yang penting yakin tadi ya Pak Joko. Kalau nggak niat susah juga gitu Ya. kan, apalagi cuman sekedar mengikuti gaya hidup sekarang gitu, Ya. terus keren-kerenan gitu ya, buat apa Ah. gitu. Niat itu untuk siapa? Untuk diri sendiri kan. Nah, terus setelah niat, coba ditanyakan ini arti pentingnya buat saya itu apa gitu. Penting nggak? Kalau nggak penting, gaya hidup sehat mau herbal mau nggak usah dijalanin lah. Maksudnya daripada kamu ngikut-ngikutan, mending nggak usah. Jadi Iya, iya. tanyakan dulu ini penting apa enggak gitu. Setelah penting niat kan. Setelah niat pasti nanti akan terbentuk sendiri. Misalnya ada teman ngajak junk food yuk, jajan yuk kita ya di sana. Enggak, aku memilih yang ini. Dia bisa kok memilih gitu karena kan tubuhnya sudah Iya. udah kayak diajak ngomong gitu kan. Mulai saat ini kita pilih yang memang kita butuhkan ya. Enggak terus enggak mau juga enggak juga, maksudnya lebih banyak prioritas yang memang penting untuk tubuh kita gitu. Dan Jadi ada kok pilihannya. ya, terus kalau misalnya kita nongkrong yuk sampai malam, penting nggak? Maksudnya kalau memang hari ini memang butuh nongkrong ya nggak apa-apa. Ya, ya. Tapi kalau itu harian dan akhirnya yang lain keteteran, ya ngapain? Dan dari meniatkan pola hidup sehat itu kita bisa menjadi diri sendiri karena yang saya temui, yang saya barang-barang maksudnya bersamai gitu ya teman-teman, ada yang mereka itu di kondisi yang tidak bisa mengatakan tidak gitu loh. Tapi Iya. kalau kita sudah paham apa yang kita pilih, apa yang menjadi jalur kita, pada saat kita harus mengatakan enggak ke orang lain juga enggak masalah gitu loh. Jadi kalau misalnya ayo kita ini mau pokoknya berfoya-foya misalnya ya, ini kelihatannya menyenangkan gitu. Tapi kalau itu You only tidak live once gitu sesuai kira-kira. dengan yang kita niatkan, kita bakal bilang enggak, aku enggak mau gitu, dan dianggap mau aneh lah, mau apa ya terserah gitu. Tapi tetap banyak teman Kak nanti. Jadi enggak usah takut gitu. Maksudnya kan anak-anak sekarang itu banyak yang enggak berani kalau mau berambil sikap Iya, gitu iya, kan. iya, takut dengan eksternal malah. Jadi Bicaralah kalau dengan itu kamu dirimu. memang udah on the track dan kamu yakini benar, kenapa enggak gitu. Iya, Nanti iya. akan menemukan circle yang lain. Udah tenang aja, nanti Iya. ketemu Mas Isan, ketemu Pak Joko gitu. Seperti event ini kita akhirnya terhubung ya Mbak Iya. ya. Mungkin 2-3 bulan yang lalu kita belum kenal satu Iya, sama iya, lain, tapi iya. akhirnya terhubung dan kita berada di meja ini ya. Betul. Jadi bukan mulai dari makanan, bukan mulai dari olahraga apa, Bukan. tetapi lebih ke basic. Iya, udah diniatkan Pola aja, pikir. nanti makanan otomatis kita udah milih. Nanti akhirnya olahraga ini sesuai enggak ya, kok aku malah memperberat fisikku gitu, misalnya pilihan olahraga itu, terus akhirnya dia akan memilih sendiri. Tidak harus yoga, misalnya mau tai chi, mau jalan kaki, mau apa gitu. Pak Joko juga sudah menemukan sepedaan. Nah, Itu salah satu hal yang untuk memperpanjang usia ya Pak ya. Insya Allah. Iya, Ya. iya, iya, iya. Iya, jadi niat ya Mbak ya. Ya. Saya menjadi terbayang ke internal motivasi setiap orang tentunya berbeda-beda Iya, gitu iya, ya Mbak iya, ya. iya. Mungkin kalau saya ya sekarang anak saya masih SMP gitu, saya ingin melihat mereka SMA. Tapi buat teman-teman yang sudah mempunyai anak lulus kuliah gitu ya, atau sudah mulai menikah, tentunya umur-umur di 40, 45, 50 pengen mengantarkan melihat cucunya. Cucunya sekolah SD, SMP, SMA, atau bahkan pengen menikahkan gitu ya. Saya membayangkan kebahagiaan mertua saya gitu melihat cucunya itu kok kelihatannya sangat-sangat lebih gembira dari punya anak kelihatannya Pak ya. Jadi isu bahwa memperpanjang usia, isu bahwa hidup sehat sampai usia yang cukup lanjut itu memang luar biasa penting ya sekarang ini. Jadi itu menjadi satu internal motivasi yang tentunya kuat di kita gitu ya. betul. Dan itu tidak bisa terputus-putus ya Mas. Jadi boleh saya tambahkan bahwa itu holistik, satu kesatuan, jadi tidak terus aku pokoknya yang penting mengkonsumsi herbal makanan, tapi
masih awut-awutan hidupnya ya sama saja gitu. Jadi harus secara holistik utuh gitu. Karena kita juga nggak protolan-protolan kan, nggak tubuh saja, tapi ada pikirannya juga, ada emosinya juga. Gitu. Betul. Iya. Ya, jadi tadi kesinambungan. Jadi kalau kita berpikir sehat, pola gerak, pola tubuh, pola makan yang sehat tentunya akan menjadi menyambung gitu ya, Pak. Mbak Eka, di dalam tadi menarik untuk menemukan akhirnya ketemu circle-circle yang banyak nih, Mbak. Tentunya berarti banyak orang yang punya concern sama dengan kita ya Pak ya? Iya. Ya. Apakah dari pengalaman sepanjang ini Mbak, akhirnya circle-circle itu terbesar dari komunitas ibu atau bapak atau sekarang di semua lapisan usia sih Mbak? Yang saya jumpai ada di semua lapisan usia dengan isunya masing-masing tentunya. Yang ibu berawal dari isu seperti ini, yang bapak berawal dari isu seperti ini, tetapi bermuaranya sama gitu. Oke. Jadi ini tidak hanya menjadi dalam tanda kutip kegalauan untuk orang-orang usia senior juga nggak Mbak ya, tapi usia bahkan kita bisa mengajak anak kita dari usia muda, betul. dari tadi putranya SMP, SD malah sudah ayo hidup sehat dan ternyata juga enak gitu ya. Bagi yang masih bersekolah tentunya mereka bisa grab, bisa rangkum sendiri di 1-2 jam sebelumnya. Bisa menentukan prioritasnya, ya ora perlu main game sampai jam 2 malam kira-kira begitu. Ya, sekarang lebih enak lagi difasilitasi sama Widya Herbal seperti kegiatan trek menjelajah alam kemarin gitu. Ya, makanya anakku tak suruh ikut semua gitu kan. Jadi langsung ke ahlinya mereka belajar. Kalau selama ini kan tahu dari ibunya, oh ini untuk ini terbatas juga kan. Terus mungkin dalam pikiran mereka juga ini dipertanyakan, ini beneran nggak sih ibuku? Maksudnya kalau langsung ke ahlinya gitu kan, oh iya ya ternyata secara penelitian ini nih, dan memberikan rasa bangga kepada anak-anak tentang dirinya, tentang lingkungannya, dan tentang negerinya ini menurutku penting gitu untuk saat ini. Ya, dengan by experience memang kemarin kita melakukan Widya Herbal sengaja melakukan itu supaya kalau tadi kita berbincang tentang jelajah alam ya teman-teman, jadi nanti bisa dilihat di YouTube-nya bagaimana kita melakukan kegiatan itu. Jadi kegiatannya fun, hanya 2-3 jam maksimal begitu ya. Dengan tracking yang cukup aman buat anak-anak bahkan usia SD. Kita di situ belajar bareng, kita ngariung berkelompok bareng, kemudian dijelasin oleh Pak Joko bagaimana potensi itu. Terus kita naik lagi, paling seneng kalau foto-foto sama kehujanan ya Mbak ya, di puncak. Oh satu lagi ini Mas, dengan belajar seperti itu anak juga akan belajar bagaimana dia survival gitu. Jadi itu penting. Pada saat mungkin pasar tutup, anggap pasar tutup ya, supermarket nggak ada gitu, tutup gitu. Tapi ternyata di lingkungan kita kan tetap ada meskipun di perumahan di komplek itu paling masih ada yang bisa tumbuh kan. Nah mereka kenal makanan apa yang bisa dimakan kayak gitu, itu menurutku penting juga. Kalau misalnya kayaknya nggak mungkin lah tutup gitu. Tapi sempat loh waktu awal-awal pandemi kemarin kan agak susah juga kan untuk beberapa teman untuk mendapatkan produk-produk makanan gitu, bahan makanan gitu. Tapi kalau kita ingat waktu itu, kita tahu, kita paham, kita belajar dari sedini mungkin, ternyata yang di depan rumah aja bisa kita konsumsi gitu. Iya, setuju Mbak. Pandemi mengajarkan banyak hal ya. Jadi ketika akhirnya semuanya harus tutup, pasar, bioskop, mal, ya kita akhirnya menjadi berkreatif. Kita menyadari bahwa ya di sekitar kita itu kita bisa konsumsi dan sehat. Jadi ya setelah 2 tahun pun kita bisa melalui itu. Pelajaran itu banyak yang. Jadi tadi kita jelajah alam tadi tidak hanya mengenal, tetapi kita juga mempelajari survival. Kita juga mengenalkan alam. Alam itu asik loh dengan segala panas, terik dan hujannya, dan membuat kita sehat gitu ya. Jadi tidak dirasakan di PlayStation atau di TV, layar TV, tapi rasakan gitu. Jadi ini hal-hal yang baik yang terus kita ingin tularkan melalui gerakan-gerakan kecil semacam ini, dan tentunya kalau kita bisa ketemu dengan circle-circle yang lain, kita menginvite. Ada beberapa rencana program yang tidak hanya jelajah alam, kita juga ada mau camping bareng gitu ya, jadi lebih asik kelihatannya Pak ya. Jadi Pak Joko selalu antusias, yuk kapan meneh gitu ya. Tadi sudah melihat trekking di Cangkringan yang lebih menarik, jadi
follow terus di Instagramnya Widya Herbal, baik di Instagram, di LinkedIn, di ini semuanya gitu. Ini mungkin sesi Q&A, jadi tetap stay tune karena ada link registrasi di e-sertifikat dan nantikan door prize-nya gitu ya. Kalau sudah ada pertanyaan masuk, oke, sudah cukup banyak juga ini ya. Kelihatannya banyak yang tertarik ini sama Mbak Eka nih. Ya, coba ditampilkan di layar pertanyaan pertama. Oke. Silakan Mbak Okta. Pertanyaan pertama belum kelihatan. Sambil menunggu pertanyaannya muncul di layar, kita melihat bahwa ya pertanyaan pertama sudah dari Ibu Nutri Saryuti, Polkesta Solo untuk Ibu Eka. Tentang praktek yoga ini, apakah harus sampai kelas expert atau sewajarnya saja ya? Karena jika dikejar sampai expert jadi malah stres. Sebaiknya bagaimana Pak Eka? Saya jawab ya Mas. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Nutri Saryuti dari Polkesta Solo. Iya. Baik, tentang praktek yoga sendiri sebenarnya kan bukan terus kita harus kayak yang mentargetkan terus harus kayak yang dipasang di Instagram gitu. Jadi balik lagi sebenarnya tadi mau apa sih gitu. Olahraganya itu mau apa, geraknya itu mau apa, dan yoga sendiri sebenarnya tidak sampai mengajarkan yang orang itu malah stres juga enggak gitu. Dan gerakan-gerakan yang sederhana yang jelas kuncinya tadi gerakan yang kita lakukan dengan sangat sadar, dengan nafas yang sadar, dengan pikiran sadar dan perasaan yang sadar. Jadi kalau sudah membuat dan malah mengarah ke stres itu sudah bukan yoga lagi gitu. Dan sama kok manfaatnya sebenarnya mau yang pencalitan sampai kayak gimana gitu hanya kebutuhan ego saja menurut saya. Maksudnya sampai yang difoto, dipasang itu akhirnya akhirnya menjadi kebutuhan ego kita terpenuhi, tetapi esensinya tidak terpenuhi. Nah, yoga sendiri tidak hanya asana atau gerakannya saja, tetapi dia juga ada pranayam atau pernafasan, juga ada meditasi. Jadi kalau mau melakukan yoga, memilih yoga sebagai bentuk kita melakukan gerak, pahami dengan benar gurunya, pahami dengan benar tempat untuk latihannya, dan yang pasti yoga itu tidak memberatkan dan tidak membuat kita malah sakit karena terlalu merentang jauh atau gimana di luar kemampuan kita ya. Begitu, terima kasih. Betul. Ya, luar biasa. Jadi ya intinya yoga itu tidak untuk memaksa diri gitu ya. Jadi ya kita mengikuti saja sesuai kemampuan kita dan secara holistik. Pertanyaan kedua, Ibu Yayu Dilan, Apotek Jateng. Ini 2 kali tanya berarti sangat tertarik ya. Apakah ada yoga, apakah selain yoga ada jenis olahraga yang direkomendasikan? Baik. Selain yoga. Ya, terima kasih Bu Dilan. Berarti ini apakah ada olahraga lain gitu kan? Ya, betul ya. Nah, tentang olahraga lain pastinya banyak sesuai dengan apa sih yang dibutuhkan itu. Sepeda bisa, jalan kaki bisa, tai chi bisa gitu kan. Tapi yang dibutuhkan diri sendiri tadi apa sebenarnya gitu. Nah, kalau untuk merekomendasikan ke satu atau yang mana saya tidak bisa merekomendasikan. Baik, karena itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yang penting paham bahwa tadi yang saya sempat sampaikan bahwa kenapa sih kita butuh gerak gitu. Karena ada 4 unsur tadi itu karena 4 elemen tadi, terus suhu tubuh juga akan lebih meningkat pada saat kita gerak. Dan kenapa gerak itu pagi sama sore gitu, karena pada saat adem kan, kalau siang-siang memang sudah panas gitu kan, suhu tubuhnya sudah cukup lah gitu. Begitu. Oke. Jadi mau apa, semua baik lah pastinya gitu. Yang penting itu adalah salah satu dari elemen tadi, kita mengeluarkan beraktivitas tubuh kita. Bahkan begini, tidak harus ada judulnya olahraga, nggak masalah. Kegiatan aktivitas di rumah, ngepel, nyapu, mau bersih-bersih gitu juga nggak masalah. Yang penting itu diniatkan dan disadari gitu. Ini disadari. Mantap. Kalau asal usuk-usuk apalagi sambil ngomong-ngomong, aduh ini berantakan, nggak jadi, akhirnya capek. Tidak usah sambil merepet, disadari, diniatkan. Iya.
Pokoknya yang lakukan dan disadari itu sudah bagus untuk tubuh kita gitu. Oke. Iya. Menarik ya. Disadari ya, Mbak. Ketika Disadari. ngelap meja ya disadari. Iya. Ketika ngepel ya disadari bahwa Udah saya capek-capek niatkan untuk gitu, olahraga gitu ya. Iya. Kalau yoga itu, Mbak, perlu kedisiplinan tidak? Disiplin dalam arti apa ini? Durasinya atau apanya? Ya mungkin waktu tertentu atau setiap hari minimal harus melakukan seperti itu. Senyamannya dan nantinya akan ditemukan kapan tubuh ini butuh gitu. Tetapi yang sudah biasa melakukan setiap hari pasti melakukan meskipun tidak dengan rentang waktu yang panjang gitu. Jadi mau 5 menit, mau 10 menit gitu. Oke. Ini bukan sesuatu yang teknis terus harus ini harus itu gitu enggak sih sebenarnya. Jadi lebih ke nantinya jadi kayak habit kita gitu. Jadi misalnya bangun tidur, udah minum air putih, udah ini, terus nanti ada sekian menit untuk melakukan olahraga atau yoga gitu. Begitu. Ya. Saya kok curiga nih banyak pertanyaan mengarah ke yoga ini, apakah karena melihat Mbak Eka yang sudah 40 ke atas awet muda, tambah cantik, sudah berputra 3, yang satu umur 19 tahun kok malah seperti adiknya gitu kira-kira. Jadi ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Istin Herlina dari UNW Mataram NTB. Luar biasa nih, seluruh Indonesia juga kita dilihat. Memang asik menjelang akhir tahun kita bisa mengisi dengan hal-hal positif seperti ini. Pertanyaannya begini, selain yoga, apalagi olahraga yang bisa meningkatkan pola hidup sehat? Kalau bisa juga untuk menurunkan berat badan. Dan kedua, apakah ada obat herbal yang berfungsi untuk menurunkan berat badan? Mungkin pertanyaan pertama dulu ini, Mbak. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang selain yoga, olahraga apa? Kayaknya tadi ya jawabannya. Maksudnya mau apapun itu bisa dilakukan untuk gerak tubuh kita gitu. Kalau apakah bisa menurunkan berat badan? Nah, ini berat badan versi siapa gitu? Karena menarik ini. saya itu kadang sok bingung ya. Kita ini hidup untuk siapa aja kadang kok nggak tahu ya. Jadi harus yang sekian senti misalnya. Ini patokan siapa gitu? Maksudnya tubuhmu itu nyaman nggak? Betul. Terus ada keluhan nggak? Kadang loh, saya nggak tahu ya. Kondisinya yang ibu tadi yang tanya, tapi kadang ada yang menurut saya lah ini aja udah ceking langsing gitu, tapi dia masih pengen lebih langsing lagi. Ini maksudnya yang dikarep itu kayak apa gitu? Yang penting nyaman saja. Iya, ya, yang penting itu kan kita itu ada disertai alarm tadi kan. Nah, kenapa saya memilih yoga? Karena di dalam yoga ada meditasi tadi yang meditasi, kalau ada yang nggak nyaman dengan istilah meditasi bisa diganti dengan apapun gitu. Yang pasti itu kan mengenali perjalanan ke dalam lah, mengenali diri kita sendiri. Nantinya si alarm itu juga akan muncul. Kalau kita tidak kenal, ini namanya alarm juga nggak muncul gitu. Misalnya dengan tubuh yang langsing pun, tapi kok kaku-kaku ya, ternyata kolesterolnya tinggi loh gitu. Iya, betul, Nah, betul. jadi kita itu mau mengejar tubuhnya, bentuknya, beratnya, ukurannya atau sehatnya gitu, sehat secara keseluruhannya gitu. Jadi dicek dulu apakah memang benar-benar udah overweight, apakah mengganggu kesehatan. Jika merasa ada gangguan kesehatan, misalnya sulit tidur, terus ada mah gitu, terus pusing, nah itu mulai dicermati satu-satu. Kalau misalnya mah, apakah ini berkaitan dengan pekerjaan, apakah dengan pola makan. Maksudnya kita itu kadang metani diri sendiri itu kan nggak sempat gitu loh, atau pengennya instan gitu kan. Kalau herbal pastinya ada ya tanaman herbal kayak jati belanda dan sebagainya. Tapi cara pengkonsumsiannya ini benar apa enggak memang harus dikonsultasikan ke ahlinya gitu. Dari pandangan saya seperti itu, Mas. Setuju. Monggo Pak Joko. Pertanyaan kedua tadi, adakah obat herbal untuk pelangsing gitu ya Pak ya? Tapi memang monggo Pak Joko. Ya, saya jujuk dengan yang tidak enak dulu saja, gitu ya. Ya. Karena apa? Supaya adil, supaya seimbang. Kadang begini, saya kepingin makan yang enak, tapi berat badan saya tetap ideal gitu. Itu nggak adil ya Pak? Ini kan tidak adil namanya, gitu ya. Maka saya jawab begini, kalau untuk menurunkan berat badan itu gunakan saja bawang putih.
Itu bawang putih gitu ya. Coba nanti perhatikan kita konsumsi 1 siung saja. Oke. 1 siung, caranya begini. 1 siung bawang putih dikupas, terus kemudian digeprek. Brek. Atau kalau tidak mau digeprek, diiris kecil-kecil gitu. Supaya nanti setelah itu bisa kita telan dengan air putih. Selesai dalam satu siung habis semua, kira-kira dalam waktu 5 menit selesai itu. Nah, terus pertanyaan begini biasanya, wah itu pengar sekali gitu. Nah, tadi saya katakan, kita harus adil dong, wong Iya. makan enak di luar aja nggak masalah. Sekarang ketika kepingin berat badan turun dengan bahan yang namanya bawang putih, yang itu sudah terbiasa kok tidak mau gitu. Iya. Ada alasan yang berikutnya, saya nggak mau gitu. Kenapa? Karena keringatnya jadi bau misalnya. Iya. Karena konsumsi bawang putih misalnya. Karena dalam waktu seminggu itu kolesterol bisa turun sampai 25-30% itu. Dengan konsumsi bawang putih, Bawang gitu. putih. Nah, kalau ini misalnya, ini kemudian bau badan tidak enak, kita sudah punya Penangkalnya. tanaman penangkalnya. Iya. 1, kemangi gitu kan. Ah. Nah, kemangi itu bisa untuk menghilangkan bau badan yang tidak sedap. Yang kedua, yang biasa kita terancam gitu ya. Ya namanya kenikir atau Kenikir. Cosmos caudatus. Kita rebus saja. Ya, kita rebus saja itu airnya badan, bisa kita minum, kemudian daunnya juga kita konsumsi, itu juga bisa menghilangkan bau badan yang tidak sedap. Jadi dengan bawang putih itu bisa turunkan kolesterol. Yang kedua kalau itu tidak ingin bau badannya tidak enak, nah kita bisa konsumsi kemangi, bisa konsumsi kenikir, Kenikir, kan iya. gitu. Lah kemangi itu salah satu cara juga beberapa jenis tanaman yang bisa, nun sewu ini ya, bisa memanjangkan usia gitu ya. Oh, oke, Itu di India oke. banyak itu. Iya, 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 iya. Kemangi itu sudah biasa Iya, iya, digunakan iya, iya, itu. betul. Nah, ini saya juga punya teman yang memang mengkonsumsi bawang putih dan juga kemangi itu. Nah, itu memang beliau sehat begitu. Iya, sampai lanjut Sampai usia, lanjut diajak usia. naik gunung. Gunung juga tidak masalah karena itu tadi, Karena Pak. itu bawang putih dan kemangi gitu. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa tadi karena Yang membuka. kedua mungkin yang untuk menurunkan berat badan tadi sudah juga disinggung oleh Ya. Mbak Eka, yaitu dengan daun guazuma ulmifolia atau daun jati Belanda. Jati gitu. Belanda. Ya itu Jati juga Belanda. bisa. Tapi kita pengen fight aja gitu. Kalau ya kita adil gitu, ya kita gunakan bawang putih saja gitu, karena itu luar biasa, cepet itu. Bawang putih kuncinya, iya. Wah, luar biasa pertanyaannya, cukup dihujani pertanyaan. Pertanyaan dari Bapak Ian dari Jogja. Wah, akhirnya ada Jogja juga nih. Kapan waktu yang pas untuk yoga dan berapa lama minimal dilakukan setiap harinya? Mungkin ke Mbak Eka ini pertanyaan pertama. Apakah ada herbal yang cocok dikonsumsi untuk mengefektifkan hasil yoga? Wah, ini pertanyaannya menarik ini. Mbak Eka sampai tersenyum. Ya, kapan waktu yang pas? Jadi di yoga ini ada beberapa pose, beberapa gerakan yang disesuaikan gitu. Misalnya untuk kayak energizer gitu, untuk semangat gitu di pagi hari itu ada gerakannya sendiri. Nah, untuk di malam hari biar tidurnya nyenyak ada gerakannya sendiri gitu. Nah, kalau mau kapan waktu yang pas, ya butuhnya untuk apa, ya dilakukan mau kapan. Kalau tanyanya waktu, mungkin berarti ini slow, maksudnya punya waktu kan, Iya. kapan waktu yang pas, mau siang, nah balik lagi, kamu butuhnya apa, lebih ke relaksasi, butuh ke deep sleep misalnya, atau butuh biar antusias gitu. Iya. Terus di yoga juga ada gerakan-gerakan yang dia bisa meningkatkan percaya diri kayak gitu. Nah, lebih ke kebutuhannya apa Iya, gitu. iya. Terus Apakah ada berapa herbal yang lama lama, minimal? berapa lama, Nah, ini juga ini tidak- durasi ya Pak ya? durasinya itu tidak harus sekian gitu enggak, tapi kalau yang di kelas-kelas secara umum 1 sampai 1,5 jam. Kalau dilakukan sendiri sesuai dengan waktu yang kita punya, mau 5 menit, mau 10 menit, mau 15 menit itu bisa. Terus kalau apakah ada herbal yang cocok dikonsumsi untuk
mengefektifkan hasil yoga. Nah, ini hasilnya maksudnya hasil yang gimana ya? Efektif menjadi Kalau efektif, kalau ya. akhirnya Ada itu. nanti si kalau kita sudah terbiasa melakukan yoga, otomatis tubuh kita akan semakin lentur, yang jelas itu. Terus dengan melakukan yoga, nanti pastinya memilih makanan yang lebih sehat, gitu kan. Nah, kalau untuk herbalnya sendiri nanti ke Pak Joko. Oke. Ya, karena ya. saya Monggo Pak Joko. Pak agak Joko sudah omongin untuk herbal. menunggu untuk menjawab ini. Monggo Pak Joko. Ya, Ji. begini, kita tahunya itu jangan berpikir bahwa namanya herbal atau jamu itu selalu dikonsumsi. Oke. Ada jamu ataupun herbal yang digunakan dalam penggunaan luar, Oke. gitu ya. Nah, nenek dan kakek moyang kita, sekali lagi nenek dan kakek moyang kita, itu orang-orang yang cerdas. Apa mereka yang ngambil? Mereka itu mengambil yang namanya temu giring. Oke, temu giring. Ya, temu giring. Untuk apa? Lah temu giring dan ramuannya itu digunakan untuk pilis. Karena pilis itu sebetulnya adalah untuk penenang. Zaman dulu, nah sekarang sudah tidak banyak ini, sayang sekali. Saya itu kalau di desa-desa selalu tanya Masih kepada ya? ibu-ibunya, Bu, setelah melahirkan ibu pakai pilis enggak? Saya Pilisan masih enggak? loh. Oh masih ya? Oh, Wah, luar itu. biasa. Lestarikan, Mbak. Sudah Pilis. jarang Pak, ya. Tapi ada kok. Nah saya tanya, gunanya pilis untuk apa? Ya biar pandangan mata itu padang itu. Padahal tidak hanya itu, ya. Kenapa ibu yang melahirkan itu kemudian pilisan? Itu supaya dia itu tenang. Efek Jadi ada bahan aromaterapinya. itu aromaterapi yang Aromaterapi. dia hirup, terus kemudian pikiran menjadi rileks, Luar biasa. tenang. Kalau tenang, pandangan mata menjadi terang. Yang kedua, air susu ibunya lancar. Itu holistik juga Ya, itu ya, Pak. holistik, maka herbal itu selalu holistik Iya, gitu. iya, yang dibereskan ya. Jadi kalau tadi apakah ada hubungannya begitu, ya herbal itu ada yang bisa mempercepat ya. Iya. Nah, itu ada, yaitu sebagai penenang, pakai saja pilis gitu. Luar Tapi biasa. sayangnya sekarang banyak orang yang meninggalkan itu. Saya masih menemukannya, Pak. Wah, alhamdulillah kalau Iya. begitu ya. Luar Nah, biasa. kadang malah terus kemudian pindah ke tempat lain, yaitu spa. Ya kan, Padahal yang spa itu alami sebetulnya ada ya. Penenang juga, relaksasi ya. bagus itu Iya. untuk relaksasi Iya, begitu. iya. Wah, ya. luar biasa. Tapi ya Pertanyaan di tempat pancingannya. kita yang ada, ya monggo silahkan Manfaatkan. dengan temu giring itu. Wah, itu luar biasa. Oke. Satu hal baru lagi, ya kelihatannya harus dibatasi juga ya jumlah pertanyaannya karena antusias. Kita pengen, sudah mau di ujung closing nih, kita akan ada foto bersama dengan peserta Zoom. Mohon menyiapkan template hijaunya untuk foto bersama seluruh peserta. Kita dokumentasikan event akhir tahun ini bersama-sama sehingga bisa menjadi awal yang baik untuk hidup sehat kita, begitu ya kira-kira ya. Menunggu apa-apa saja untuk kita foto, akan diambil beberapa kali mungkin Mbak Okta. Mohon izin untuk buka masker. Ya, mungkin dibagi beberapa layar, dikoordinasi dari Bu Okta ya. Ya, videonya mohon di-on-kan, semuanya dibuka. Ini event yang penting untuk kesehatan dan di penutup tahun ini kita mengawali hidup yang lebih baik, kembali ke alam dan lebih seimbang. Mari silakan dibuka videonya, kita foto bersama. Cukup? Atau baru halaman pertama? Di layar tidak kelihatan Mbak Eka Okta.
3, 2, 1. Ya. Oke, silakan dihitung mundur. 3, 2, 1. Oke, hilang lagi layarnya. Tiga, 2, 1. Oke, good. Terima kasih peserta. Mungkin kita tutup acara ini dengan tepuk tangan bersama. Terima kasih semua panitia. Acara yang luar biasa di tempat yang luar biasa ini. Kami dari Widya Herbal Indonesia dengan tema Indonesian Herbs for Longevity. Panjang umur bisa kok. Akhirnya bisa kita sampaikan bersama-sama. Salam sehat, rahayu, dan selamat menjelang tahun 2022. Selamat untuk kita semua. Kita saat ini sedang berada di Suroloyo, di Kulon Progo, dan hari ini kita belajar tentang biodiversity, keanekaragaman hayati, khususnya untuk tumbuhan obat yang ada di Suroloyo ini. Nama ilmiahnya Drimaria cordifolia. Cord itu jantung. Nek pakai kuali lebih enak. Itu sampai mendidih dulu. Baru kemudian bahan dimasukin, terus ditutup.